dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan jadi detektif logika nih. Detektif logika ya? Gini, sumber yang kita bedah kali ini menyajikan sebuah argumen yang, dirancang seperti labirin. Katanya semua jalan keluar yang Anda coba ambil justru membawa Anda ke tengah. Selalu kembali ke titik awal. Betul. Argumen ini disebut dilema Al-Quran yang jelas, dan sumber kita adalah transkrip video dari kanal YouTube Inspiring Philosophy. Misi kita hari ini sederhana, memetakan labirin ini. Kita akan bongkar premisnya, kita ikuti setiap belokan logikanya. Dan kita juga akan lihat bagaimana argumen ini mencoba menangani jalan-jalan buntu yang mungkin ada. Dan kata dilema di sini itu penting banget ya. Ini bukan sekedar masalah biasa. Bukan. Dalam logika, dilema itu kan seperti koin dengan dua sisi, tapi anehnya, kedua sisinya menunjukkan hasil yang sama. Biasanya hasil yang, tidak diinginkan. Argumen yang akan kita bedah ini mencoba membangun sebuah koin semacam itu. Dan bahannya diambil dari dalam Al-Quran sendiri. Persis. Menggunakan klaim internal Al-Quran sebagai bahannya. Oke, mari kita mulai dari fondasinya. Jadi, titik berangkat dari seluruh bangunan argumen ini itu apa sih? Sebenarnya simple. Sangat simpel. Yaitu apa yang Al-Quran katakan tentang dirinya sendiri. Dan menurut analisis dalam sumber ini ya, Al-Quran itu vokal banget soal satu hal. Satu hal ini, kejelasan. Kejelasan. Berulang kali, misalnya di surat 12, 15, 26, teksnya itu menyebut dirinya sebagai kitab yang jelas. Dan itu nggak berhenti di situ loh. Analisis mereka menunjukkan bahwa klaimnya itu makin lama makin naik levelnya. Bukan cuma jelas, tapi juga berisi ayat-ayat yang menerangkan. Itu ada di surah 24. Oke, jadi ada gradasinya ya? Ada. Bahkan lebih jauh lagi, di surah 11 dikatakan ayat-ayatnya disempurnakan lalu dijelaskan secara rinci. Nah, ini bukan lagi sekedar jelas, tapi sudah detail. Nah, puncaknya, dan ini nih yang jadi bisa dibilang pilar utama dari argumen mereka. Betul. Surah 12 ayat 111. Di sana menurut sumber ini, Al-Quran digambarkan sebagai penjelasan terperinci tentang segala sesuatu dan juga sebagai petunjuk bagi umat manusia. Jadi standarnya tinggi sekali. Ini tinggi banget. Ini bukan lagi buku yang bisa dibaca, tapi ini klaimnya adalah manual lengkap untuk segalanya yang super jelas. Gitu ya. Dilema itu muncul. Dan ini cukup lugas. Gimana tuh? Argumennya begini. Jika sebuah teks mengklaim dirinya penjelasan terperinci tentang segala sesuatu, tapi ternyata terbukti tidak jelas, atau butuh banyak sekali penjelasan dari luar supaya bisa dipahami, maka teks itu gagal memenuhi standarnya sendiri. tepat. Maka teks itu gagal memenuhi standar yang ditetapkannya sendiri. Menurut logika argumen ini, itu akan membuat klaim kebenarannya jadi goyah. Oke, itu skenario pertama, cabang pertama. Kelihatannya cukup masuk akal ya. Sebuah buku panduan harus bisa dipahami. Kalau enggak, ya gagal dia sebagai buku panduan. Benar. Tapi, disinilah menurut sumbernya argumen ini jadi menarik banget. Justru kalau kita berasumsi sebaliknya. Kalau kita terima klaimnya. Betul. Kalau kita anggap saja Al-Quran itu memang super jelas seperti yang diklaim. Betul sekali. Disinilah kita masuk ke belokan kedua dari labirin ini. Argumennya adalah, oke, mari kita terima bahwa Al-Quran itu 100% jelas, petunjuknya lengkap. Oke. Nah, masalahnya, menurut analisis mereka, justru terletak pada isi dari petunjuk yang sangat jelas itu. Terutama, petunjuk yang ditujukan kepada ahli kitab. Umat Yahudi dan Kristen. Benar. Jadi, apa isi petunjuk yang dianggap sangat jelas dan problematis itu? Sumber ini menyoroti beberapa ayat kunci. Misalnya, surah 5. Di situ dengan sangat jelas memerintahkan ahli Injil untuk menilai atau menghakimi berdasarkan apa yang tertulis di dalam Injil mereka. Wow, oke. Ada juga ayat lain di surah yang sama yang bilang kalau ahli kitab itu nggak punya pijakan sampai mereka benar-benar mengamalkan Taurat, Injil, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Perintahnya terdengar sangat langsung ya. Gunakan kitab sucimu sebagai standar gitu kan intinya. Sangat langsung. Dan ada lagi. Sumber ini juga mengutip surah 29 yang memerintahkan Muslim untuk berkata, kami beriman pada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepadamu. Jadi ada semacam penegasan kesamaan ya? Betul.
Lalu, yang paling sering jadi bahan diskusi, surah 10 ayat 94, yang menurut analisis mereka seolah-olah menyuruh Nabi Muhammad sendiri untuk bertanya kepada para pembaca kitab suci sebelumnya jika dia ragu, untuk memverifikasi wahyunya. Nah, dari perintah-perintah yang sangat jelas inilah, sumber video ini membangun apa yang mereka sebut dilema Islam standar. Dilema kedua. Ini dilema kedua yang tersembunyi di dalam dilema utama. Jadi, kalau Al-Quran memang jelas dan perintah-perintah tadi adalah bagian dari kejelasan itu, maka kita dihadapkan pada dua pilihan, kan? Betul. Pilihan pertama, skenario A. Taurat dan Injil yang ada di tangan orang Yahudi dan Kristen saat ini, itu tidak rusak, masih asli. Oke. Jika ini yang terjadi, maka menurut argumen sumber, Islam menjadi keliru. Kenapa? Ya karena Al-Quran punya banyak sekali perbedaan doktrinal yang fundamental dengan Alkitab. Keduanya nggak mungkin sama-sama benar. Oke, itu skenario A. Kalau Alkitabnya asli, lalu skenario B. Skenario B, Taurat dan Injil yang ada sekarang itu sudah rusak, sudah diubah-ubah. Nah, menurut argumen ini, Islam juga tetap menjadi keliru. Loh, kenapa? Karena jika kitab-kitab itu rusak, artinya Al-Quran secara jelas dan terang-terangan memerintahkan orang untuk mengikuti, menghakimi, berdasarkan, dan berpegang teguh pada kitab suci yang salah dan menyesatkan. Itu kan jadi perintah ilahi yang sangat buruk. Jadi argumennya ini seperti koin yang punya dua sisi, tapi kedua sisinya sama-sama gambar Anda kalah. Haha, bisa dibilang begitu. Sisi pertama, jika Alkitab asli, Al-Quran keliru karena bertentangan. Sisi kedua, jika Alkitab rusak, Al-Quran juga keliru karena menyuruh orang mengikuti kitab yang rusak. Begitu cara mereka membangun jebakan di cabang kedua ini ya? Tepat. Jadi kalau kita rangkum dilema besarnya sejauh ini, jika Al-Quran tidak jelas, ia menyangkal klaimnya sendiri. Itu cabang satu. Jika Al-Quran jelas, petunjuknya yang jelas justru menjebak kita dalam dilema turunan ini. Yang hasilnya, menurut analisis mereka, juga negatif. Benar. Oke, tapi kan argumen kayak gini pasti ada sanggahannya dong, nggak mungkin dibiarin gitu aja. Misalnya nih, argumen yang paling umum kan, tentu saja Al-Quran tidak merujuk pada Injil yang sekarang, tapi pada versi asli yang sudah hilang. Atau yang lain. Hanya bagian yang cocok dengan Islam saja. Nah, bagaimana sumber ini menangani bantahan-bantahan semacam itu? Nah, ini bagian yang menurut saya paling cerdik ya dari konstruksi argumen mereka. Oh ya? Poin yang mereka angkat untuk semua bantahan itu pada dasarnya sama. Jawaban mereka adalah, di mana Al-Quran secara jelas mengatakan hal itu? Maksudnya? Gini, ketika Al-Quran memerintahkan ahli kitab untuk mengikuti Taurat dan Injil, teksnya itu menurut analisis mereka, ya hanya bilang begitu. Tidak ada embel-embel, tidak ada catatan kaki. Tidak ada klausa tambahan. Tidak ada ayat yang bunyinya, ikuti Injil tapi hanya versi asli yang belum diubah, yang sekarang sudah tidak ada. Atau konfirmasikan dengan kitab suci sebelumnya, tapi abaikan saja bagian-bagian yang tidak kami setujui. Penjelasan-penjelasan tambahan itu, menurut argumen ini, tidak ada di dalam teks yang mengklaim dirinya penjelasan terperinci. Wow. Tunggu, jadi ini semacam jebakan catch-22 gitu ya? Argumennya bilang, kalau Anda coba tutup satu lubang di perahu, Anda malah membuka lubang lain yang lebih besar. Anda dapat banget intinya. Persis. Itulah inti dari argumen balasan mereka. Jadi, Setiap upaya untuk menjelaskan ayat-ayat tersebut dengan menambahkan konteks seperti, oh yang dimaksud itu versi yang hilang, atau ini hanya konfirmasi parsial, justru secara tidak langsung membuktikan poin dari cabang pertama dilema. yaitu, Bahwa Al-Quran ternyata tidak cukup jelas dengan sendirinya. Tepat. Ia butuh seorang penafsir, seorang apologis, untuk menambahkan penjelasan yang tidak ada di dalam teks agar logikanya bisa berjalan. jadi untuk lari dari masalah kontradiksi dengan kitab lain, Anda terpaksa mengakui bahwa Al-Quran itu sendiri tidak dijelaskan secara rinci. Anda lari dari satu dilema, langsung menabrak dilema yang lain. Benar-benar dikunci dari dua sisi menurut logika mereka. Persis. Argumennya adalah, seorang pembela yang mencoba menjelaskan ayat-ayat ini justru sedang membuktikan bahwa Al-Quran membutuhkan seorang pembela untuk menjelaskannya. Ironisnya, itu bertentangan dengan klaim bahwa Al-Quran itu sendiri sudah merupakan penjelasan terperinci. Oke, tapi masih ada satu jalan keluar lagi kan mungkin soal surah 3 ayat 7. Soal ayat yang muhkamat dan mutasyabihat. Betul. Ayat itu kan secara eksplisit mengakui bahwa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang jelas dan ada yang samar atau ambigu. Bukankah ini jalan keluarnya?
Tinggal katakan saja ayat-ayat tentang Taurat dan Injil itu termasuk kategori yang samar. Selesai masalah kan? Sumber ini sudah mengantisipasi argumen itu. Dan mereka punya dua jawaban. Pertama, mereka melihat ini sebagai sebuah, kontradiksi internal. Kontradiksi. Bagaimana sebuah teks bisa menjadi penjelasan terperinci tentang segala sesuatu, seperti klaim di surah 12, jika pada saat yang sama ia mengandung ayat-ayat yang maknanya sengaja dibuat samar dan tidak diketahui. Oke, itu poin pertama, dan jawaban keduanya? Ini sepertinya yang lebih menusuk. Jawaban kedua, dan ini yang jadi penekanan mereka, adalah bahwa Al-Quran tidak pernah secara jelas memberikan daftar atau kriteria untuk membedakan mana ayat yang jelas dan mana yang samar. Tidak ada panduannya di dalam teks. Tidak ada. Tidak ada instruksi yang bilang, berikut adalah cara mengenali ayat yang samar, atau daftar ayat-ayat samar adalah sebagai berikut. Jadi pemahaman umum dalam tradisi Islam misalnya, ayat yang jelas itu soal hukum dan akidah, sementara yang samar itu soal hal gaib atau huruf-huruf di awal surah, itu dianggap apa oleh argumen ini? Dianggap sebagai interpretasi dari luar. Itu adalah sebuah sistem klasifikasi yang diciptakan oleh para ulama berabad-abad kemudian untuk membuat teksnya lebih masuk akal. Itu bukan sesuatu yang dijelaskan dengan gamblang oleh teks itu sendiri. Jadi, lagi-lagi kembali ke masalah inti. Kembali ke masalah inti. Anda butuh sumber eksternal untuk menjelaskan bagian mana dari Al-Quran yang jelas dan mana yang tidak. Yang menurut argumen ini sekali lagi membuktikan bahwa teks itu tidak cukup jelas dengan sendirinya. Jadi, ironis banget ya. Justru ayat yang mengakui adanya ketidakjelasan menurut argumen ini malah menambah ketidakjelasan karena, yaitu, nggak dikasih tahu cara bedainnya. Ini seperti manual perakitan yang bilang, beberapa instruksi di buku ini sengaja dibuat membingungkan, tapi tidak memberitahu kita instruksi yang mana. Analogi yang sangat bagus. Dari sudut pandang argumen yang disajikan, ya, pengakuan adanya ayat samar tanpa kriteria identifikasi yang jelas justru memperkuat dilema, bukan menyelesaikannya. Oke, jadi setelah kita muter-muter di labirin ini, apa kesimpulannya? Mari kita rangkum perjalanan kita. Kita telah membongkar argumen berlapis dari sumber kita yang disebut dilema Al-Quran yang jelas. Titik awalnya adalah klaim Al-Quran sendiri tentang kejelasannya. Kejelasan yang luar biasa ya. Dari titik awal itu, argumennya bercabang dua. Cabang pertama, jika Al-Quran ternyata tidak sejelas yang diklaim, maka ia menyangkal dirinya sendiri. Dan cabang kedua, jika kita terima Al-Quran itu super jelas, maka isi petunjuknya yang jelas itu justru menciptakan dilema lain terkait validasi kitab suci sebelumnya. Benar. Dan setiap usaha untuk keluar dari dilema kedua, dengan bilang yang dimaksud itu versi asli yang hilang atau konfirmasi parsial, menurut argumen ini hanya akan melempar kita kembali ke cabang pertama. Yaitu mengakui bahwa teksnya memang tidak jelas dan butuh penjelasan tambahan. Sebuah jebakan logika yang terkunci rapat. Betul. Dan perlu kita tekankan lagi ya, analisis yang disajikan dalam video ini adalah murni latihan logika tekstual. Fokusnya sangat sempit, yaitu pada konsistensi internal teks Al-Quran. Berdasarkan klaim yang dibuatnya tentang dirinya sendiri. Tepat. Argumen ini tidak menyentuh bukti sejarah, arkeologi, atau pengalaman iman seseorang. Inti dari argumen yang mereka sajikan adalah bahwa setiap upaya untuk menyelesaikan kontradiksi eksternal, misalnya antara Al-Quran dan Alkitab, justru akan menciptakan kontradiksi internal. Yaitu antara klaim kejelasan Al-Quran dan kebutuhannya akan penafsiran. Persis. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa Anda renungkan sendiri yang muncul dari penelaahan kita hari ini. Jika sebuah teks suci mengklaim dirinya sebagai petunjuk yang jelas, kriteria apa yang akan Anda gunakan secara pribadi untuk mengukur kejelasan tersebut? Apakah jelas berarti tidak memerlukan interpretasi sama sekali? Atau, apakah itu berarti jelas dalam prinsip-prinsip utamanya, meskipun detailnya memerlukan penafsiran lebih lanjut? Dan mungkin pertanyaan yang lebih sulit, siapa yang berwenang menentukan di mana batas antara keduanya? Demikian pelajaran kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita
tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Amin.